dan rekan-rekan perangkat Desa Weru nanti akan menghidupkan budaya Weru, aset Desa Weru kan, biar sejarahnya Weru itu kalau Pak Carek itu dari lahir sampai sekarang tahu. Saya mengajak rekan-rekan perangkat Desa Weru dan dukungan dari warga, kebanggaan yang kita punyai kita jaga dan kita lestarikan. Selamat pagi pemirsa berita Seloraya channel YouTube. Kita di depan gapura pintu masuk di Desa Weru dan ini juga termasuk Jalan Ontowiryo. Di sini kita juga bersama dengan Bapak Sriono ya, selaku sekretaris Desa Weru, dan Bapak Amir serta Mbak Siska juga sebagai perangkat Desa Weru. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mas. Ya. Pak, ini mungkin bisa sedikit cerita tentang profil Desa Weru ini Pak mungkin. Profil Desa Weru, kalau profil Desa Weru itu terdiri dari 3 kadus. Ya, kadus 1, kadus 2, kadus 3. Untuk kewilayahan RW itu 9 RW. Terus 23 RT terdiri dari 18 dukuh karena ada dukuh yang sudah ditiadakan karena regulasi perubahan aturan yang ada dengan SOTK sekarang. Terus jumlah penduduk Desa Weru kurang lebih 4.636. Nah, itu. Terus para warganya itu 60% pertanian. Ya. 60% pertanian, ada yang merantau. Kalau pegawainya paling ya cuma 3%. Begitu ya. 3%. Terus untuk luas pertanian di sini berapa hektar, Pak? 296 hektar itu terdiri dari persawahan, terdiri dari tegal, dan terdiri dari pemukiman. Begitu ya. Untuk luas Desa Weru, untuk perbatasan Desa Weru itu sebelah timur itu perbatasan dengan Desa Karangmojo, sebelah selatan Desa Karaan, sebelah barat itu Desa Tawang dan Tegalsari. Terus sebelah utara Desa Ngerco. Ini mungkin bisa disebutkan Pak nama-nama dukuhnya ini apa aja Pak? Oh, nama dukuh dari kadus 1 itu ada dukuh Dayu, ada dukuh Kandren, ada dukuh Niten, Tegalan, ada Nggonayan, ada Namingan, ada dukuh Kersan, ada dukuh Kauman, ada dukuh Sabrangwetan, ada dukuh Sawan, ada dukuh Genjeng, ada dukuh Warurejo, ada dukuh Dalem, ada dukuh Ngentak, ada dukuh Tunggul, ada dukuh Klaruan. Begitu ya Pak ya. Terus untuk fasilitas desa ini seperti apa aja Pak mungkin Pak? Ya, banyak fasilitas. Itu ada Balai Desa Weru, ada kantor SD itu yang di regrouping 1, SD Impres itu. Yang SD 1 masih, SD Tunggul itu masih. Terus ada gedung olahraga, ada lapangan olahraga yang semuanya sudah bersertifikat milik Pemdas Desa Weru. Oh gitu ya Pak ya. Terus ini untuk potensi di Desa Weru ini mungkin bisa dijelaskan seperti apa aja Pak ini Pak mungkin? Potensi di bidang mungkin di kuliner atau pertanian seperti itu. Kalau pertanian memang warga kita banyak yang bertani. Tapi di bidang kuliner itu yang paling mencuat kemarin itu produksi tempe lakatak dan roti uleh-uleh itu. Roti uleh-uleh, dan itu yang kemarin sudah kita share itu di grup itu Batako Pak Suripto Bayan dan Batako Gimbong Putro itu. Gitu ya. Ini untuk di Desa Weru ini mungkin untuk potensi juga akan terus dikembangkan ya Pak mungkin Pak? Ya, kita kembangkan, kita gali putra daerah kita sendiri Mas. Ya, kita gali putra daerah sendiri. Tidak lepas dari penumpangan ya dana, semuanya tidak lepas dari dana. Iya.
Pak, ini mungkin bisa diceritakan sedikit tentang sejarah Desa Weru dan petilasan makam ini, Pak. Ya, Mas, bismillahirrahmanirrahim. Tapi mungkin kita untuk menyejarahkan ini tidak bisa tergesa-gesa. Ya, kita respon slow saja. Dan saya mohon izin pada Pak Kasih karena ini masih lingkup rumahnya Pak Kasih. Pak Kasih, Pak Diamir. Yang pertama, kita tarik dahulu dari Ngayogyakarta. Kalau dari Yogyakarta karena ada hubungannya dengan Ki Ageng Wiryakusumo yang di belakang Masjid Al Abror itu. Kalau di Majapahit jelas Sirna Ilang Kertaning Bumi itu 1400 ya. Tapi kalau di Jogja pada zaman Hamengkubuwono ke-6, kalau di Kasunanan ya Pakubuwono ke-9 karena selang 3. Waktu perang Berandal 1800 itu ada penggawa kerajaan Ngayogyakarta yang kesini namanya Ki Ageng Wiryakusumo. Ki Ageng Wiryakusumo, tenar kesaktiannya, ketampanannya, kebijaksanaannya dan kejujurannya. Untuk itu Nyai Ageng Serang ini atau Nyai Ageng Talak Broto ini yang dari Serang, Banten, Jawa Barat ingin kalau sekarang itu ingin mengunggah-unggahi, ya, ingin mengunggah-unggahi Ki Ageng Wiryakusumo. Dulu ada batas kali atau sungai di samping masjid itu. Nah, untuk itu Nyai Ageng itu mau ke tempatnya Ki Ageng Wiryakusumo. Akan tapi mungkin ada kekurangan sedikit dari Nyai Ageng, mohon maaf. Itu Ki Ageng Wiryakusumo tidak mau menerima swito dari Nyai Ageng Talak Broto atau Nyai Ageng Serang ini. Nah, akan tapi Nyai Ageng Serang tidak mau pulang ke Serang, Banten kalau tidak diterima cintanya. Harus diterima cintanya. Sampai dia ya gimana caranya supaya diterima cintanya. Dia karena ya masih orang Jawa meskipun di Jawa Barat, ya manungku pujo semedi, ya, semedi di pohon weru sampai akhirnya dia muksa. Jadi kalau zaman sekarang ya ngeracut, linang sukmo, ngrogo sukmo sampai muksa. Dalam arti kalau orang Jawa menyampaikan pondok ngemuli lenge atau warongko manjing curiga gitu ya. Karena cintanya dengan Ki Ageng Wiryakusumo. Nah, nanti kita bisa ke tempatnya makamnya Ki Ageng Wiryakusumo yang di belakang masjid itu. Mungkin sedikit banyak yang bisa kita ceritakan karena ini tidak ada buku resmi, karena tutur tinular ya dari para leluhur kami dan hasil meditasi dari teman-teman kita satukan, kita padukan. Memang sejarah Desa Weru cikal bakalnya ya di Dukuh Sabrang Wetan ini. Di Dukuh Sabrang Wetan ini dulu ada wit werunya yang untuk semedi, sedakep, saluku tunggal, menengaken ponco, indriyo, jadi sampai moksa itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti kita bisa menelusuri ke tempatnya Ki Ageng Wiryakusumo. Dia seorang pujangga dari Keraton Ngayogyakarta waktu itu. Ya, terima kasih. Oh, pohon barunya dulu emang di sini, Pak ya? Kalau nggak salah ya Pak Damir di sebelah sini sampai dia itu garing sampai kering. Waktu beliau itu moksa di situ ya di tempat situ dari Ki Ageng Wiryakusumo menyatakan bahwasanya seandainya besok rejone zaman dukuh ini atau desa ini saya namakan Desa Weru karena dulu kan masih sifatnya kademangan ya. Kademangan terus di atasnya kedemangan kan kawedanan jadi dipakai juga untuk kecamatan jadi tidak hanya untuk Desa Weru nama Desa Weru tapi juga dipakai untuk nama kecamatan Weru gitu. Kok bisa seperti itu, Pak? Itu zaman leluhur kami ya tahun 1922 kita sendiri juga nggak tahu masalah itu karena di sini katanya masih oro-oro belum ada penghuni yang terlalu banyak dan Ki Ageng masanggrah di situ karena kerajaan Ngayogyakarta kan sudah Mataram Islam jadi dia sudah menganut Islam itu bikin masjid. Jadi masjid tertua ya Masjid Al Abror di Desa Weru. Nanti kita bisa survei ke situ gitu ya. Terus untuk nama Desa Weru ini sebelum ada sejarah ini apa ada nama selain Weru, Pak, ini mungkin? Belum ada karena di sini termasuk Kasunanan. Kasunanan ya. Kasunanan
mungkin ada Tugu, itu Tugu perbatasan yang di Manyaran itu, yang di sebelah selatan itu masuk Kasultanan Ngayogyakarta, yang di sebelah timur itu masuk Mangkunegaran. Jadi batas ini termasuk iring selatan dari Kasunanan Surakarta. Oh gitu ya. Sekitar tahun berapa Pak nama Desa Weru ini mungkin tercetus Pak? Kalau kita tarik dari Kademangan, Demang pertama itu untuk Desa Weru, Demang Jayawirya. Itu Mbah Buyut dari Mbok Sumi Darmo Suwiryo yang Dukuh Namengan RT 2 RW 4 Desa Weru. Itu tahun 1905 sampai 1922. Itu masih Kademangan deh. Terus yang kedua itu belum ada kepala desa, masih Polo. Itu Mbah Polo Marto Diharjo. Itu tahun 1922 sampai 1942. Habis itu baru kepala desa Harjo Suratmo yang dari Dukuh Ngentak itu 1942 sampai 1946. Jadi masa-masa kemerdekaan. Habis itu dilanjutkan kepala desa Mbah Harjo Suwito dari Kersan. Terus Pak Sugito 3 bulan diganti Pak Tondo Harjoyo, Suwarto Tondo Harjoyo. Pak Suwarto Tondo Harjoyo terus dilanjutkan PD dari Cawas, Pak Sukamto itu. Terus dilanjutkan Pak Harjo Prawiro dari Karanguni bisa mewilayahi sini. Desa Karanguni bisa jadi kepala Desa Weru, Pak Harjo Prawiro itu. Baru Pak Mustaqim. Pak Mustaqim ada PD lagi dari Satpol PP, itu cuma 1 tahun, mantri polisi katanya. Terus dilanjutkan sehabis Pak Mantri Polisi itu Pak Prapto, Pak Prapto Ngentak, kembali ke Ngentak lagi. Pak Prapto Ngentak baru ke Pak Sukasno, 2 periode. Ya, zaman Pak Sukasno ini musola masjid kan menjamur, banyak sekali. Karena dia berangkat membimbing dari rohani baru ke jasmani gitu. Habis itu Pak Joni Wardoyo pembangunan fisik, jasmani yang diutamakan meskipun rohani juga tidak ditinggalkan, tapi paling banyak ke jasmani. Terus baru Pak Mujiman ini. Gitu. Kan ini makam petilasan makam siapa? Ya begini Mas, ini tidak lanjut dari cikal bakal Weru yang tadi kami ceritakan bahwasanya ini petilasan Ki Ageng Wiryakusumo yang waktu zaman dulu sebagai pembabat atau pemula Desa Weru. Inilah tempat pemakaman atau petilasannya. Akan tetapi dari tutur tinular Ya. dari para leluhur itu karena kesaktian beliau, dia meninggal itu diboyong ke Yogyakarta. Yang di sini kemungkinan besar cuman tongkat dan ikatnya yang dibikin serupa seperti Ki Ageng Wiryakusumo. Jadi jasad beliau tetap dibawa ke keraton Yogyakarta. Waktu itu beliau mesanggah di sini dan bikin tempat beribadah di Masjid Al-Abror itu karena tidak atau belum punya kubah yang di depan, seakan-akan kubah itu datang sendiri dan itu buktinya ada kubah lawas yang mungkin kami sendiri belum lahir sudah ada waktu itu. Nah, untuk itu dari warga Desa Weru yang sekarang masih menginginkan Ki Ageng itu diupeni lah, diuri-uri lah, bisa masuk cagar budaya juga. Sama tentang sejarah kubah Masjid Al-Abror ini Pak. Ya, sebelumnya terima kasih dan mohon sedikit banyak apa yang saya ketahui tentang pendirian tempat ibadah yang memang dari dulu bahkan orang-orang sesepuh kita saja tidak ada yang tahu tahun berapa itu berdiri, masjid itu berdiri tidak ada yang tahu. Namun hanya sepanjang mendengarkan cerita dari orang-orang bahwa ketika zamannya itu, pada masa itu memang warga masyarakat Weru sudah banyak yang menganut agama Islam.
Ini yang paling tua Ki Ageng Rajaniti. Kalau yang Wulung dan yang lain itu cuma menusul saja. Karena ada dosen dari Mahatma Jogja yang namanya Pak Agus Unggul dan Bu Ana itu, karena dia masih praketurunan di sini, dia membangun. Tapi sebelum masuk ke pembangunan, kita ceritakan dulu masih ada sangkut pautnya Ki Ageng yang lain. Di sana banyak Ki Ageng di Desa Weru. Yang tadi sudah kami ceritakan, ada Ki Ageng Wiryakusumo, ada Nyai Ageng Kalabrono, Nyai Ageng Sirang yang benar-benar cikal bakal Weru, ada Ki Ageng Sutoyo, ada Ki Ageng Reksokusumo. Tapi yang paling dominan untuk Desa Weru itu cuma yang paling besar itu Ki Ageng Wiryakusumo dan Ki Ageng Rajaniti. Ada dulu itu Desa Weru kan ada garis merah yang perlu kita sampaikan, jalan itu, jalan antara barat jalan dan timur jalan, belum menjamur Musula Majid itu kan mungkin ada ego-ego tersendiri warga itu. Ya, warga ini ada ego-ego tersendiri antara etandalan atau kulondalan. Biasanya kalau pilihan kepala desa itu ya kalau muncul yang di kepala desa di sebelah barat jalan ya yang didukung sebelah barat jalan, yang sebelah timur ya didukung sebelah timur jalan. Akan tapi sekarang sudah menjamur, eranya sudah lain. Kalau ada kepala desa ya tergantung karismanya seseorang, jadi tidak terpengaruh antara etandalan dan kulondalan gitu ya. Hubungannya dengan Pak Ki Ageng Wiryakusumo itu apa? Dulu waktu Ki Ageng Wiryakusumo kan berdekatan dengan Ki Ageng Rajaniti yang masih satu kewilayahan. Itu minta kelapa muda itu loh, degan kambil hijau itu loh, ke kulondalan di barat jalan. Karena dengan kesaktiannya kan tidak dipanjat waktu itu kan kanuragan itu masih diudi, diperhatikan gitu. Pohon kelapa itu cuma ditiungkan begini pada Ki Ageng Wiryakusumo. Nah, sementara itu Ki Ageng Rajaniti yang di sini, yang bersemayam di sini, minta pring ke Ki Ageng Wiryakusumo. Satu dapur itu diangkat ke sini. Nah, sampai sekarang Dukuh Niten itu ada, kalau orang Jawa menyampaikan ilo-ilone tidak boleh bikin pagar dengan bambu pring. Sampai sekarang itu nggak ada yang bikin bambu pring gitu. Nah, dulu belum megah seperti ini, masih pakai cungkup-cungkup kecil-kecil itu ada Dewan dari Jambi yang mungkin juga keturunan di sini. Dari luar banyak sekali, dia sukses dan dibangun tahun 97 kalau nggak salah, sampai sekarang. Nah, sekarang yang Rajaniti ya bersemayam di sini. Dulu masih ada pohon asemnya besar-besar ya Pak De, besar-besar di sini, dan setiap satu suro itu buat ringgitan wayangan di depan itu. Dan tapi setelah Mbah Mento dan Mbah Atemobini Sedo, sekarang generasi penerusnya kan ya mulai berkurang. Cuman satu suro itu malah dari luar-luar itu yang datang. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan.